Halo teman-teman semua, kita ini kadang-kadang aneh teman-teman, ya kan? Badan terasa lelah, pengen istirahat, tapi kenyataannya kita nggak mengapa-ngapain tuh seharian. Tapi kok bisa gitu ya? Muncul aja pikiran-pikiran yang nggak penyesalan, takut salah, atau khawatir akan hal yang terjadi di masa yang akan datang. Padahal sama sekali belum ada kejadian loh. Dan kita kadang-kadang ngikutin aja dengan apa yang dipikir dalam pikiran kita ini. Bahkan kita pandai menciptakan ribuan-ribuan kemungkinan negatif yang akhirnya akan menjerumus diri kita sendiri tuh. Nah ini kenyataannya teman-teman, bukan berarti kita lemah. Kita memang dituntun untuk berpikir lebih banyak, tapi tidak berlebihan. Arti berlebihan teman-teman di sini, kita berpikirnya gak ada arah sama sekali. Dan gak ada tindakan yang berarti dari apa yang kita pikirkan. Hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang membuat kita tersendat teman-teman. Pengen melakukan sesuatu. Padahal untuk menciptakan sesuatu yang cemerlang, kita butuh tindakan dari pikiran-pikiran yang cemerlang juga yang terarah. Tetapi kalau kita menghabiskan seharian untuk berpikir tanpa ada tindakan, itu sama saja bohong, teman-teman. Nah, teman-teman perlu sadari kan, kita itu ada hal yang memang bisa kita kontrol di dalam kendali kita, yaitu hari ini saja. Ini adalah hari yang bisa kita kontrol. Adapun kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang, itu bersifat relatif teman-teman. Artinya bisa berubah-ubah. Hari ini kita berpikir tentang masa depan seperti ini, boleh jadi besok akan berpikir lain. Nah, alangkah ruginya kita berpikir secara berlebihan tentang masa depan tanpa arah dan tujuan yang pasti. Ataupun kita membolak-balikkan masa lalu, mencari kambing hitam. Harusnya kita di masa lalu itu tidak disalahkan oleh si A. Hal itu percuma, hanya menghabiskan waktu kita saja teman-teman. Dan orang yang overthinking ini biasanya dia menghabiskan waktu begitu banyak tanpa ada perbuatan yang berarti. Dan inilah kadang-kadang kita sadari tapi kita terus aja tuh ngikutin cara berpikir seperti itu. Nah, dalam suatu penelitian teman-teman dari Universitas of Michigan, di sana menyebutkan bahwa 73% orang itu overthinking ketika usia 25 sampai 35 tahun. Dan biasanya dalam penelitian yang lain, Journal of Abnormal Psychology disebutkan bahwa orang itu yang depresinya 1 kali lipat atau 2 kali lipat itu biasanya orang yang overthinking. Nah, disinilah teman-teman butuh kesadaran dari kita supaya hal ini tidak berlanjut, supaya kita bisa mengelola pikiran kita dengan baik. Jadi setiap orang pasti ada potensi overthinking. Cuma kita ada upaya-upaya yang mesti kita lakukan. Seperti misalnya, kalau misalnya teman-teman punya pikiran yang cemerlang, tulislah pikiran itu dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk catatan yang bisa teman-teman simpan suatu saat teman-teman butuhkan, teman-teman bisa buka catatan tersebut. Bukan disimpan di memori atau di pikiran teman-teman, karena suatu saat pasti diulang itu aja, diulang. Karena nantinya kita takut materi yang bagus ini akan lupa. Makanya sebaiknya dicatat aja teman-teman. Kalau misalnya ada pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Kemudian yang kedua teman-teman, kita perlu membatasi diri untuk memikirkan sesuatu yang memang belum terjadi. Karena kebanyakan itu pikiran-pikiran yang muncul pasti sesuatu yang negatif, yang membawa kita pada khawatir atau rasa takut menghadapi masa depan. Padahal itu sama sekali relatif teman-teman, ya kan? Karena otak mendesain sesuatu yang bersifat negatif karena efek dari overthinking kita sendiri. Apalagi hal-hal yang memang sudah terjadi, sudah berlalu. Jadi apapun yang telah terjadi, kita nangis darah gimana pun, nggak bakalan terulang lagi. Jadi maafkan diri sendiri. Dan yang terakhir teman-teman, sadar dengan keadaan yang kita jalani hari ini. Maka teman-teman biasanya orang yang memang ada agenda setiap hari, dia akan melakukan sesuai dengan agenda yang ditulis. Sehingga tersusun rapi apa yang menjadi pekerjaan dia hari ini. Tertata, terkelola dengan rapi, tersusun. Dan alangkah indah kalau kita memang mencoba hal-hal yang demikian. Jadi teman-teman, overthinking ini awal-awalnya dia memang seakan-akan pemikiran yang cemerlang datang
untuk kita. Karena berbagai asumsi datang yang tidak dipikirkan sama orang, kemungkinan seperti itu. Tapi lambat laun kalau tidak dibatasi, maka teman-teman tentu saja akan menyiksa diri teman-teman yang pada akhirnya terjadi penyesalan di kemudian hari. Nah, ingat teman-teman, kita ada batas waktunya, ada deadline-nya. Jadi setiap pekerjaan ada batas waktunya, teman-teman. Kalau teman-teman terus dengan overthinking tanpa ada tindakan, tuntutan akan menumpuk, pekerjaan semakin menumpuk, dan kita kehabisan waktu. Untuk itu, teman-teman, mulai sekarang kelola pikiran dengan baik dan sadarlah apa yang teman-teman bisa lakukan hari ini. Dan batasilah diri teman-teman untuk memikirkan sesuatu yang masa yang akan datang. Oke, kalau memang video ini bermanfaat, jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe. Terima kasih.